Binatang tunggangan Tuan Marquis terlihat mengeluarkan suara kencang yang sangat menggema dan hampir memekakkan pendengaran para murid Akademi Senlan. Sementara itu Tuan Marquis sendiri langsung melontarkan komentarnya terhadap Mengkeer yang dianggap telah bertindak dalam memenuhi tantangannya. Menanggapi komentar Tuan Marquis, Kaiwen tiba-tiba menegur dan mempertanyakan apakah murid utusan Akademi Xianwu itu sama sekali tidak takut merusak hubungan baik dengan Akademi Senlan. Mendapati teguran Kaiwen, Tuan Marquis malah menjadi semakin marah dan langsung melemparkan serangannya ke arah Kaiwen hingga tiba-tiba saja serangan Marquis langsung digagalkan oleh Mengkeer yang seketika menggunakan kekuatan teratai abadinya untuk melawan. Selesai menggagalkan serangan barusan, Mengkeer meminta Marquis untuk berhenti bertindak kasar, tetapi Marquis malah melontarkan penghinaan terhadapnya dan juga terhadap Sekte Tantai, di mana menurutnya Sekte Tantai itu tidak lebih dari sekedar salah satu dari 5 tanah suci yang kekuatannya sangat diragukan dan hanya numpang tenar saja untuk jadi sekte terkenal. Mendengar penghinaan semacam itu, Mengkeer jelas menjadi sangat marah dan akhirnya melayangkan serangan balasan hingga pertarungan pun terjadi. Tidak berhenti sampai di situ, Mengkeer juga langsung memasuki arena kompetisi untuk memenuhi tantangan Marquis yang ingin berduel. Namun sebelum duel itu berlangsung, mereka dikejutkan dengan teguran Wakil Dekan Dongfang yang memperingatkan kalau pertandingan resmi antar dua akademi masih belum selesai. Dengan kata lain, jika Marquis ingin melangsungkan duel bersama dengan Mengkeer, maka ia diharuskan menyelesaikan pertarungan lebih dulu dengan pihak Akademi Senlan. Dan untuk menyelesaikan pertarungan yang dimaksud, Wakil Dekan Dongfang kemudian mengusulkan supaya dirinya menjadi lawan duel Marquis. Mendengar usulan Wakil Dekan Dongfang, Mengkeer lantas buru-buru mencegah dan mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak keberatan untuk mewakili Akademi Senlan dalam melawan Marquis. Karena ingin bersikeras memenuhi tantangan, Mengkeer kemudian diingatkan tentang aturan main kompetisi yang tidak bisa mundur setelah memasuki arena dan juga tidak boleh sampai membahayakan nyawa selama duel berlangsung. Setelah mendapatkan persetujuan Wakil Dekan Dongfang, Mengkeer pun langsung memasuki arena dan lanjut baku hantam melawan Marquis. Setelah duel baku hantam berlangsung cukup lama, Mengkeer perlahan mulai dibuat kewalahan dalam menghadapi serangan Marquis yang bertubi-tubi. Sementara Mengkeer kewalahan, Marquis sendiri justru menjadi semakin menunjukkan sikap sombong dan arogannya sambil berkata ingin melihat sejauh mana Mengkeer bisa bertahan. Tanpa mengulur waktu, murid perwakilan Akademi Xianwu itu langsung melancarkan serangan lainnya untuk Mengkeer, tetapi ia malah harus terjebak formasi teratai besar yang dibuat Mengkeer hingga membuat ruang geraknya jadi terbatas. Di sisi lain, terjebaknya Marquis itu membuat para murid Akademi Senlan tertawa senang karena akhirnya Mengkeer bisa memenangkan duel mewakili akademi mereka. Melihat kemenangan sementara itu, Cuyu dan Guanhao ikut merasa senang sampai akhirnya mereka berdua berubah jadi khawatir setelah mendengar penilaian senior Leng Peng terhadap duel tersebut. Di mana menurut Leng Peng, Tuan Marquis itu tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah, terlebih lagi dia masih belum menunjukkan kekuatan maksimal dalam baku hantam, dan kabar buruknya saat ini kekuatan Mengkeer sudah mencapai batas sehingga dikhawatirkan akan kalah dalam duel tersebut.
Dan benar saja selang beberapa waktu, Tuan Marquis mendadak jadi lebih kuat dan berhasil melepaskan diri dari jebakan formasi teratai Mengkeer. Astagfirullah. Bersamaan dengan itu, terbebasnya Marquis seketika membuat Mengkeer terhempas mundur dan langsung membuat pertahanan untuk melindungi diri dari serangan balasan Marquis. Akan tetapi dikarenakan kekuatan Mengkeer telah mencapai batas maksimalnya, dia gagal mempertahankan diri dan harus berakhir terluka oleh serangan Marquis. Melihat Mengkeer terluka di atas arena, Cuyu tentu saja menjadi panik dan langsung mengambil alih pertarungan mereka demi menyelamatkan Mengkeer dari serangan berikutnya. Dengan masuknya Cuyu ke atas arena, Tuan Marquis tentu merasa terganggu sehingga dia langsung berniat mengirim Cuyu untuk menemani Mengkeer pindah alam lewat jalur VIP. Namun sebelum niat Marquis itu terlaksana, Cuyu malah diselamatkan oleh senior Lengpeng supaya Tuan Putri Kerajaan Dongcu itu tidak sampai terluka seperti Mengkeer. Di sisi lain, Dongpang Peng Huang bergegas menemui wakil dekan Dongpang dan berusaha membujuknya untuk menghentikan duel antara Marquis dan Mengkeer. Namun sayangnya bujukan itu malah ditolak oleh dekan yang lebih mengedepankan cerita akademik dibanding keselamatan nyawa seorang murid. Dikarenakan saat ini arena kompetisi sudah tidak dimasuki pengganggu seperti Cuyu lagi, Tuan Marquis itu lanjut mengerahkan kekuatan maksimalnya untuk menghabisi Mengkeer yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Tepat ketika serangan Marquis akan mengenai Mengkeer, Chenan tiba-tiba datang menyelamatkan sehingga Mengkeer tidak semakin terluka parah. Melihat Chenan muncul, kekhawatiran murid-murid Akademi Shenlan terlihat berkurang, sedangkan Marquis malah terlihat semakin kesal karena rencana balas dendamnya jadi berantakan. Tak terima Mengkeer diselamatkan begitu saja, Marquis kembali melanjutkan duelnya sembari menyerang ke arah Chenan hingga pertempuran pun tidak terhindarkan lagi. Demi menyelamatkan diri dan Mengkeer, Chenan menggunakan kekuatan busur Hoi untuk menangkis serangan terkuat dari Marquis. Di tengah aksi saling serang itu, mereka dikejutkan dengan meledaknya dua mutiara peledak yang ternyata sengaja dilemparkan dekan Dongpang untuk menghentikan duel. Sesaat setelahnya dekan Dongpang segera memasuki arena duel dan memperingatkan Marquis bahwa Akademi Shenlan bukan suatu tempat yang bisa digunakan untuk bertindak semena-mena. Tak hanya itu, dekan Dongpang juga menyatakan dengan resmi kalau pertandingan persahabatan untuk hari itu dihentikan sampai di situ saja. Seolah tidak terima dengan keputusan dekan Dongpang, Tuan Marquis diam-diam melemparkan serangan untuk mencelakai Chenan dan Mengkeer. Beruntung pada saat yang sama, aksi Marquis itu tertangkap mata oleh dekan Dongpang yang seketika langsung menggagalkan serangan berbahaya tersebut. Begitu serangan itu digagalkan, dekan Dongpang langsung menyadari bahwa serangan diam-diam Marquis merupakan serangan khas Tau Kehancuran. Berbeda dengan dekan Dongpang, Marquis sendiri merasa sangat terkejut karena kepergok menggunakan teknik jahat Tau Kehancuran. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Marquis langsung meninggalkan arena kompetisi saat itu juga. Selesai digelarnya kompetisi persahabatan antara dua akademi, Mengkeer langsung mendapatkan perawatan untuk menyembuhkan segala luka yang dia alami selama berduel. Tapi dikarenakan luka-lukanya sangat parah, Mengkeer masih saja tidak sadarkan diri dan membuat pihak Akademi Shenlan harus membuat penjagaan yang begitu ketat. Saking ketatnya penjagaan itu, wakil dekan Juho sampai memerintahkan para muridnya untuk tidak membiarkan siapapun mendekati ruang perawatan Mengkeer, terutama murid-murid perwakilan Akademi Xianwu. Melihat tindakan wakil dekan Juho, Cuyu mulai merasa aneh dan mempertanyakan mengapa wakil dekan yang dicurigai sebagai antek-antek Tau Kehancuran itu malah menyuruh murid-muridnya untuk pergi berjaga. Sesaat kemudian Cuyu akhirnya mengetahui kalau sebenarnya wakil dekan Juho bukan antek-antek Tau Kehancuran, karena ternyata antek-antek Tau Kehancuran itu adalah orang lain. Setelah mengetahui hal itu, Cuyu diminta Chenan untuk tidak membahas tentang Tau
kehancuran dulu dan lebih memfokuskan diri untuk mengamati proses pemeriksaan Mengkeer yang sedang ditangani Dekan Dongpang. Begitu proses pemeriksaan selesai, Dekan Dongpang kemudian menjelaskan terkait situasi dan kondisi Mengkeer saat ini yang ternyata mengalami luka parah pada 5 organ dalamnya. Selain itu, nadi hati Mengkeer juga dideteksi terputus, di mana hal tersebut menandakan kalau saat ini kondisinya sedang sekarat. Jika mereka tidak bisa menyambungkan nadi hatinya dalam 2 hari, sekaligus tidak bisa menyembuhkan organ dalamnya sesegera mungkin, maka dikhawatirkan mereka tidak akan dapat menyelamatkan Mengkeer dari kondisi sekaratnya. Mendengar betapa buruknya kondisi Mengkeer, Chenan dan kawan-kawan langsung berinisiatif untuk mentransfer energi spiritual mereka ke dalam tubuh Mengkeer. Namun sesaat kemudian tindakan mereka itu malah dikomentari Dekan Dongpang yang memberitahukan kalau proses transfer energi itu tidak akan membantu penyembuhan Mengkeer, karena saat ini Mengkeer sedang tidak bisa menyerap energi apapun dari luar tubuhnya. Dan jika mereka ingin menyembuhkan Mengkeer, maka satu-satunya solusi adalah pergi ke tanah terlarang abadi yang kaya akan energi spiritual murni dan bisa menyembuhkan segala luka yang diderita oleh Mengkeer. Mendengar solusi semacam itu, Chenan langsung mengusulkan diri untuk membawa pergi Mengkeer menuju tanah terlarang abadi. Usulan tersebut lantas disetujui oleh Dekan Dongpang yang juga berinisiatif untuk menemani Chenan ke tanah terlarang abadi, mengingat bahwa dirinya harus bertanggung jawab terhadap keselamatan Mengkeer yang merupakan murid kesayangan dari sobat baiknya di Sekte Tantai. Mendengar Dekan Dongpang ingin ikut-ikut, Chenan lantas mengungkapkan kekhawatirannya terkait keselamatan Akademi Shenlan yang mungkin saja bisa diserang oleh orang-orang Akademi Xianwu yang diduga sebagai kaki tangan Tao kehancuran. Mendapati kekhawatiran Chenan, Dekan Dongpang malah tidak terlalu peduli dan justru lebih mengutamakan keselamatan Mengkeer yang merupakan murid temannya. Dikarenakan Dekan Dongpang sangat bersikeras untuk pergi menyembuhkan Mengkeer, Wakil Dekan Zhuo akhirnya membuat keputusan untuk membiarkan Chenan dan Dekan Dongpang pergi ke tanah terlarang abadi, sedangkan dirinya sendiri akan melakukan penjagaan ketat untuk melindungi Akademi Shenlan. Wakil Dekan Zhuo bahkan mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah sedikit pun jika orang-orang Akademi Xianwu itu terbukti sebagai antek-antek Tao kehancuran. Berpindah ke tempat lain, saat ini Tuan Marquis terlihat sedang mengorbankan seorang wanita muda untuk dipersembahkan kepada binatang tunggangannya yang sedang kelaparan. Dengan teknik penyerapan cairan merah khas aliran Tao kehancuran, wanita muda itu pun perlahan meninggal dunia, membuat Marquis tertawa puas atas proses persembahan tersebut. Selang beberapa waktu, Marquis mendapatkan laporan dari anak buahnya terkait kesiapan rencana mereka yang sudah diatur sedemikian rupa. Mendengar laporan tersebut, Marquis jelas menjadi semakin puas dan merasa tidak sabar untuk menjalankan rencana dalam menghancurkan Akademi Shenlan. Kembali kepada Chenan, saat ini dia dan Dekan Dongpang sedang terburu-buru membawa pergi Mengkeer menuju tanah terlarang abadi. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Dekan Dongpang akhirnya memberitahu kalau sebentar lagi mereka akan segera tiba di kerajaan Yangjin, tempat tanah terlarang abadi berada. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Chenan diam-diam mengingat kejadian masa lalu ketika dirinya kehilangan kekuatan dan gagal menyelamatkan Yuxin dari malapetaka. Sambil memandangi Mengkeer yang berwajah mirip Yuxin, Chenan lantas berandai-andai kalau saja di masa lalu dia bisa menyelamatkan Yuxin, maka kemungkinan dia tidak akan berpisah dengannya seperti sekarang ini.
Setibanya di tanah terlarang, Dekan Dongpang sedikit bercerita terkait asal-usul nama tersebut yang dulunya disebut Lembah 100 Bunga. Begitu mengetahui hal itu, Chenan langsung teringat pada momen masa lalu ketika kultivasinya menurun drastis akibat berduel dengan Tan Tai Xuan. Diceritakan pada masa itu Chenan berusaha memulihkan kekuatannya sampai akhirnya mengalami pertemuan dengan gadis cantik yang bernama Yusin yang sekarang bereinkarnasi jadi Mengkeer, dan sejak saling mengenal Chenan berjanji dalam hati kalau dia akan selalu jadi pelindung bagi Yusin dari kekejaman dunia luar. Semakin lama, semakin kedekatan antara Chenan dan Yusin semakin erat, di mana hal itu dapat terbukti ketika Yusin menyelamatkan Chenan dari serangan mantan calon istrinya. Namun tak lama setelah itu, kebersamaan mereka berdua harus berakhir dengan sangat cepat ketika Yusin membantu ayah Chenan melawan penjahat dari Tao Kehancuran. Yusin bahkan rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Chenan supaya tidak terluka oleh serangan musuh. Melihat Yusin berakhir seperti itu, Chenan tentu menjadi murka dan langsung membalaskan dendamnya kepada si penyerang. Namun bersamaan dengan itu, Chenan juga mendapatkan kutukan dari musuh yang diam-diam menanamkan benih iblis pada tubuhnya. Selesai berurusan dengan musuhnya, Chenan dan ayahnya membawa Yusin ke Lembah 100 Bunga yang dipercaya bisa menyembuhkan semua jenis luka dalam. Karena lamanya proses penyembuhan Yusin tidak dapat dipastikan, Chenan dan ayahnya segera pulang ke rumah sembari berharap Yusin akan segera sembuh. Setelah mengingat semua kenangan itu, Chenan jadi menyadari kalau di masa sekarang Lembah 100 Bunga itu telah banyak berubah, sehingga ia pun jadi bertanya-tanya di mana keberadaan Yusin sekarang. Terlepas dari semua kenangan masa lalunya, Chenan kini menyaksikan Dekan Dongpang sedang membuka penghalang Lembah 100 Bunga. Melihat bagaimana Dekan Dongpang membuka penghalang lembah, Chenan lantas mendadak ingat kalau penghalang tersebut dibuat oleh ayahnya di masa lalu. Seketika itu juga Chenan langsung menyentuh batas penghalang dan mendapat penglihatan wujud ayahnya yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Pada saat itu, ayah Chenan menyampaikan pesan bahwa saat ini zaman telah berubah dan Yusin diprediksi sudah menjadi seseorang yang berbeda dari masa lalu. Selain itu, ayah Chenan juga memberi info kalau di dalam lembah ada banyak hal yang sudah terpengaruh aliran jahat, sehingga Chenan diminta menggunakan cairan merahnya untuk menyelesaikan kendala yang mungkin ditemui. Selesai menyampaikan pesan itu, ilusi ayah Chenan langsung menghilang, sedangkan Chenan sendiri sengaja melukai tangannya sampai meneteskan darahnya. Tanpa diduga, cairan merah itu berhasil membuka penghalang lapisan pertama, sekaligus membuat Dekan Dongpang jadi salah paham kalau password untuk membuka penghalang itu adalah menyebut kata ayah. Terlepas dari kesalahpahaman itu, Chenan kemudian mempertanyakan kemana mereka harus pergi setelah membuka penghalang pertama. Setelah diskusi sebentar, Chenan dan Dekan Dongpang lantas memutuskan untuk pergi menuju area lembah yang paling melimpah energi spiritualnya, yaitu tanah berkat Goa Surgawi yang terletak di pusat tanah terlarang. Setibanya di lokasi tujuan, mereka mendapati banyak sekali pilar-pilar batu yang diduga sebagai pintu masuk ke Goa Surgawi. Selain itu, mereka juga memprediksi kalau Goa Surgawi dilindungi sebuah formasi yang sangat kuat. Selang beberapa waktu, Chenan dan Dekan Dongpang dikejutkan dengan kemunculan 3 ular raksasa yang keluar dari balik pilar batu, di mana ternyata ular-ular itu merupakan formasi pelindung yang menjaga Goa Surgawi. Mendapati ular-ular itu, Chenan dan Dekan Dongpang langsung mengarahkan kekuatan untuk melumpuhkan binatang-binatang tersebut. Hingga akhirnya
Yang mengherankan, meski 3 ular penjaga itu sudah dikalahkan, Chenan dan Dekan Dongpang malah dikejutkan dengan kemunculan ular-ular lain dalam jumlah yang lebih banyak. Perlahan sekumpulan ular itu pun mulai mengepung sehingga mereka terpikir untuk segera menghancurkan mata formasi yang mengendalikan ular-ular tersebut. Tanpa membuang waktu, Chenan kemudian mencari pusat mata formasi, sedangkan Dekan Dongpang menahan serangan ular-ular yang terus mengepungnya. Tapi dikarenakan pusat mata formasi itu belum juga ditemukan, Chenan akhirnya menggunakan kekuatan Giok Ruyi untuk menghancurkan semua pilar batu. Meski pilar-pilar sudah dihancurkan, pada faktanya mata formasi masih belum bisa ditemukan sehingga membuat ular-ular itu masih terus menyerang. Pada saat yang sama, Dekan Dongpang juga mulai kewalahan dalam menahan serangan ular yang mengepung dari berbagai sisi. Saat situasi genting, Chenan teringat ucapan ayahnya yang berpesan untuk menggunakan darahnya ketika menghadapi kesulitan di lembah 100 bunga. Dan berdasarkan ingatan itu, Chenan kemudian menggunakan darahnya sendiri untuk menghancurkan formasi pelindung Goa Surgawi hingga berkeping-keping. Usai menghancurkan formasi, Chenan dan Dekan Dongpang dibuat keheranan karena ternyata pintu masuk gua masih belum juga terlihat. Namun sesaat kemudian pintu masuk yang dimaksud pun muncul sehingga mereka bergegas untuk memasukinya. Setibanya di dalam Goa Surgawi, Chenan dan Dekan Dongpang lagi-lagi menemukan suatu kendala di mana mereka harus menyeberang ke daratan seberang yang diprediksi memiliki energi spiritual paling melimpah. Dan karena untuk tiba di daratan seberang itu mereka kendala sebuah jurang, Chenan kemudian menggunakan darahnya lagi hingga akhirnya terbentanglah sebuah jembatan yang terhubung ke daratan seberang. Saat jembatan penghubung telah membentang, Chenan dan Dekan Dongpang lanjut menuju daratan seberang sembari berharap bisa menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan Mengkeer. Namun ketika akan memasuki daratan tersebut, mereka malah dikejutkan dengan beberapa serangan yang berasal dari patung batu kristal. Dan karena serangan patung batu kristal itu menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap Dekan Dongpang, Chenan akhirnya diminta untuk masuk duluan ke area itu. Dan setibanya di tempat tujuan, Chenan kembali menggunakan darahnya hingga berhasil membuka penghalang yang melindungi area tersebut. Begitu penghalang sudah terbuka, Chenan tiba-tiba merasa heran karena ternyata dalam formasi penghalang itu tidak ada tanda-tanda peninggalan ayahnya. Berdasarkan keanehan itu, Chenan kemudian menyimpulkan bahwa formasi penghalang di tempat tersebut bukan buatan ayahnya. Namun terlepas dari keanehan itu, Chenan lagi berjalan memasuki area tersebut bersama Dekan Dongpang. Setibanya di area terdalam, mereka mendapati adanya plafon batu yang dipercaya merupakan sebuah formasi pelindung harta karun. Melihat itu, Chenan kemudian diminta Dekan untuk meneteskan darahnya lagi ke atas plafon batu. Dan menuruti permintaan Dekan, Chenan pun segera menjalankan perintah itu hingga menyebabkan plafon batu itu bereaksi. Sesaat setelah menimbulkan reaksi, plafon batu itu memunculkan sebuah kotak harta karun dan Chenan pun langsung menyentuh benda tersebut. Yang mengejutkan, saat benda itu disentuh, Chenan malah mendapatkan penglihatan lama terkait Dewa Iblis pemilik Giok Ruyi yang pernah berpesan kepadanya untuk mencarikan baju armor Xuanwu. Selesai mendapatkan penglihatan tentang Dewa Iblis, Chenan mulai menduga-duga apa sih dari kotak harta karun yang ada di hadapannya. Dan tepat saat kotak itu dibuka, Chenan benar-benar sangat terkejut karena ternyata isinya adalah senjata ilahi. Di tengah keterkejutan itu, Chenan tiba-tiba saja diserang dari belakang oleh Dekan Dongpang.
Dikarenakan serangan Dekan Dompang menggunakan telapak tangan beracun, Chenan akhirnya menyadari kalau sebenarnya antek-antek tahu kehancuran adalah Dekan Botak yang sedang bersamanya. Chenan juga menyadari kalau alasan ia dibawa ke Gua Surgawi tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan senjata ilahi, baju armor Xuanwu. Dan karena keberadaan Chenan sudah dianggap tidak penting lagi, Dekan Dompang lantas membuat Chenan teraniaya hingga dia gagal menyelamatkan Mengkeer yang terlempar ke dalam jurang. Terakhir Dekan Dompang juga berusaha mencuri giok ruyi dari tangan Chenan hingga tiba-tiba saja Dekan Botak itu malah kena serangan balik Giok Ruyi sehingga membuat tubuhnya terlempar jauh. Selagi dia terlempar, Chenan buru-buru memanfaatkan situasi untuk mengalahkan Dekan tersebut yang sudah jatuh ke jalan kesesatan. Sesaat kemudian Chenan dibuat terkaget-kaget ketika tubuh Dekan Dompang mengeluarkan monster parasit yang ternyata mengendalikannya selama ini. Begitu keluar monster parasit itu langsung saja menyerang Chenan dan berniat mengambil alih tubuhnya. Tak mau tubuhnya diambil alih, Chenan lebih memilih terjun ke jurang untuk menyelamatkan Mengkeer, sehingga monster parasit pun terpaksa harus kembali merasuki tubuh Dekan Dompang. Berpindah ke Akademi Shenlan, saat ini kompetisi masih terus berlangsung di mana Kai Wen nampak baru saja dikalahkan oleh lawannya yaitu Tuan Marquis. Melihat Kai Wen kesulitan melawan lagi, murid-murid Akademi Shenlan tentu menjadi panik terlebih lagi ketika Tuan Marquis mulai bertingkah aneh dengan membaca mantra aliran jahat yang diikuti oleh para murid Akademi Xuanwu. Melihat Marquis komat kamit baca mantra, Dekan Zhuo lantas menyadari bahwa sebenarnya orang-orang Akademi Xuanwu itu merupakan antek-antek tahu kehancuran. Tak lama kemudian, semua warga Akademi Shenlan dikejutkan dengan pembukaan formasi untuk memanggil naga Fata Morgana. Begitu naga Fata Morgana muncul di atas arena kompetisi, Tuan Marquis langsung membuat instruksi supaya binatang jahat itu segera meluluhlantahkan seluruh Akademi Shenlan. Tanpa membuang waktu, naga Fata Morgana itu pun segera menyemburkan gas hijau yang seketika mampu membuat murid-murid Akademi Shenlan berubah menjadi patung batu. Selagi naga itu terus menyemburkan gas hijaunya, Dongpang Donghuang masih terlihat menghindar ke sana kemari supaya tidak berakhir menjadi batu juga. Sambil terus menghindar, cucu Dekan Dompang itu mulai menyadari bahwa seluruh Akademi Xuanwu telah jatuh ke jalan kesesatan. Demi melindungi Akademi Shenlan, Feng Huang pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan murid-murid Akademi Xuanwu. Pada saat yang sama, wakil Dekan Zhuo juga sedang sibuk menghadapi para penyerang sembari diam-diam membuat formasi khusus untuk memusnahkan naga Fata Morgana. Melihat formasi itu, Tuan Marquis tentu tidak senang dan berusaha untuk menggagalkan pembuatan formasi tersebut. Namun untungnya aksi Marquis itu langsung dihalangi oleh senior Leng Peng hingga baku hantam antara mereka pun terjadi. Di tengah pertempuran, Leng Peng mendadak dibuat terkejut ketika menyadari kalau pantra kutukan yang ada pada pedangnya mulai bereaksi dan menyebabkan dirinya gagal menghindar dari serangan balasan Marquis. Selang beberapa waktu, murid-murid Akademi Shenlan dikejutkan dengan kedatangan Dekan Dompang yang sudah kembali dari tanah terlarang abadi. Melihat Dekan Botak itu kembali, murid-murid Akademi Shenlan tentu menjadi senang dan berharap kalau Dekan itu bisa membantu menyelamatkan mereka dari para penyerang. Tapi sesaat kemudian kesenangan para murid Akademi Shenlan mendadak berubah jadi rasa kaget sekaligus takut ketika mereka melihat Dekan Dompang malah menyerang Dekan Zhuo dari belakang demi menghancurkan formasi pemusnah naga.
Dalam sekejap formasi pemusnah naga yang dibuat Dekan Juwo pun hancur lebur sehingga menyebabkan naga Fata Morgana bisa leluasa menyerang lagi. Seolah memang terlahir sebagai makhluk penyerang, naga Fata Morgana pun mulai menyemburkan gas hijaunya lagi kepada murid-murid Akademi Shenlan. Perlahan tapi pasti, murid-murid yang disembur gas hijau itu pun berubah jadi patung batu tidak terkecuali Dongfang Feng Huang. Sementara para murid berubah jadi patung batu, Dekan Dongfang malah sengaja mengumpulkan anggota Tao Kehancuran dan langsung mengeluarkan perintah untuk segera menghancurkan seluruh Akademi Shenlan.